Firman Tuhan kita di sore hari ini dengan satu tema adalah tempat yang tepat. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3, tempat yang tepat. Saya memilih untuk masih melanjutkan firman Tuhan di beberapa minggu. Dari Pastor Carsten, kemudian minggu lalu Pastor Iwan, masih ingat nggak? Tema yang kita bahas, yang sudah dibahas minggu lalu adalah apa? Indahnya berkomunitas. Nah, sejak awal New Life Church, saya percaya bahwa gereja ini akan dipakai untuk memulihkan banyak orang di sekeliling tempat tinggal kita, bahkan juga secara khusus kota Surabaya, dalam nama Yesus. Bahkan sejak awal para pemimpin-pemimpin kita di tim pastoral sering mengingatkan kita bahwa New Life Church adalah life group yang bergereja. Gereja kita yang sesungguhnya bukan hanya di hari Minggu, tapi gereja kita yang sesungguhnya adalah setiap hari. Ada komunitas-komunitas, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk memulihkan kita. Maka ada istilah adalah apa? Love God, love people. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Sharing is caring. Waktu kita sharing, kita juga berbagi mereka, kita juga care, perhatian untuk orang-orang sekeliling kita. Nah, Tuhan mengizinkan kita dua hal di dalam kehidupan ini. Secara proporsional, secara seimbang. Hal-hal yang Tuhan izinkan. Yang pertama, kalau ada kesuksesan, ada juga apa? Kegagalan. Kalau ada kebahagiaan, ada juga apa? Penderitaan. Kalau ada sukacita, ada juga apa? Duka cita. Kalau hari-hari ini Anda suka dengan sosial media, ada orang yang likes, tapi juga pada waktu yang sama ada haters. Bahkan netizen berfirman untuk saudara. Amin. Inilah hal-hal yang Tuhan izinkan. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. Itu kalau kita tarik, kita lihat latar belakangnya di pasal yang ke-18. Daud ini adalah orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tetapi ketika ada banyak orang yang mengagumkan Daud, pada waktu yang sama ada haters. Yang namanya Raja Saul. Saul ini adalah orang yang haus dengan validasi. Haus dengan apa? Pengakuan. Saya ini raja. Masa saya dibandingkan dengan seorang anak muda yang baru satu kali berperang? BTW, by the way, Daud ini mengalahkan Goliat, salah satu musuh yang paling susah dikalahkan oleh orang Israel pada waktu itu. Coba kita lihat. Tapi pada waktu yang sama, Tuhan izinkan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud. Maka kalau kita lihat di dalam perenungan kita tadi, Daud pergi ke Gua Adulam. Dia melarikan diri. Daud ini seorang kepala dari prajurit dari kerajaan Saul, rajanya Saul. Kalau saudara seorang konselor dan seorang yang biasa melayani pelayanan-pelayanan konseling ataupun saudara seorang psikolog, maka kita sepakat dengan satu istilah yang dipakai adalah defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri atau bahasanya kita sekarang adalah egois. Setiap manusia, kita semua punya namanya egois. Defense mechanism yang terkadang mendorong kita untuk hidup di dalam kepalsuan. Menutupi kesalahan dan menutupi kekurangan. Daud ini di satu sisi dia mengalami satu kemenangan yang besar. Tapi di satu sisi Tuhan izinkan dia untuk dia punya masalah. Sehingga dia pergi ke Gua Adulam. Gua Adulam adalah satu tempat perkumpulan orang-orang yang sakit hati. Ya, yang kita sudah baca tadi. Orang-orang yang dikejar apa? Utang piutang. Orang-orang yang hidupnya nggak puas dengan segala sesuatu. Dan Daud pergi di situ. Sadar atau tidak sadar, setiap kita ketika ada masalah, kita biasanya pergi ke tempat yang sebenarnya itu bukan solusi bagi kita. Daud ini dia pergi ke Gua Adulam. Dalam letak geografis, Adulam itu masih dengan wilayah orang Filistin. Kampungnya Goliat. Secara logika, kalau kita mengalahkan musuh,
Kemudian waktu kita ada masalah, kita pergi untuk minta perlindungan di tempat musuh kita. Ini satu hal yang tidak rasional. Tapi kenapa Daud pergi ke situ? Mungkin kalau kita bertanya, kenapa Pak Daud? Dia mengatakan gak ada tempat lain. Banyak masalah di istana, tapi saya berusaha untuk pergi ke tempat pelarian, ke tempat perlindungan. Tapi justru disitulah Daud dipulihkan. Poin pertama, tempat yang tepat. Tempat perhentian kita adalah tempat pemulihan. Terkadang terlalu banyak masalah, kita punya tempat pelarian tersendiri, persembunyian tersendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Daud berlari, kenapa? Karena terlalu banyak masalah. Tapi coba perhatikan. Waktu Daud berlari pergi ke Gua Adulam, berjumpa dengan banyak orang. Itu sebenarnya satu lagu yang kita sudah nyanyikan tadi. Di waktu dia ada tekanan, dia hilang arah. Terjemahan di dalam kitab Mazmur 23 adalah apa? Lembah kekelaman, unpredictable. Dia nggak bisa memprediksi ketemu dengan siapa, dia akan menjadi apa. Dia nggak bisa lihat tentang masa depan, kemana dia melangkah. Tapi dia tetap melangkah ke situ. Unpredictable. Kalau kita punya masalah, terkadang kita pergi ke tempat yang sebenarnya bukan solusi untuk kita. Tapi itulah defense mechanism. Itulah egois kita yang mendorong kita untuk apa? Hidup menutupi kekurangan dan kelemahan. Sama seperti manusia pertama dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa. Waktu mereka berbuat dosa, mereka bersembunyi di hadapan Allah. Tapi coba lihat posisi anugerah dimanapun engkau berada, Adam dan Hawa, Tuhan selalu mencari engkau. Hal yang sama juga kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat yang ke-26. Gerasa, Adulam ini, Gua Adulam kalau diterjemahkan dalam perjanjian baru sama dengan Gerasa. Satu tempat pembuangan, satu tempat ada banyak orang yang sakit hati. Kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan agama. Bahkan saking sakit hatinya ada orang yang kerasukan situ. Dan Yesus datang, Yesus menyembuhkan, melepaskan roh jahat yang mengikatnya. Apa Adulam dalam kehidupan kita? Apa Gerasa? Atau apa tempat pelarian hari-hari ini ketika kita ada masalah? Maka firman Tuhan yang pertama kita akan lihat ketika Tuhan izinkan masalah. Apa respon kita? Amin. Tapi sebagai suara kebenaran firman Tuhan, saudara juga yang menonton melalui YouTube live streaming, mungkin ada tempat pelarian saudara dimanapun. Tapi anugerah Tuhan, dimanapun tempat perhentian saudara, pelarian, perlindungan saudara, ketika ada Tuhan di situ, itu menjadi tempat perhentian untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu mencari dimanapun engkau berada. Tapi tangan Tuhan, hati Tuhan, satu kali Tuhan panggil engkau menjadi anak Tuhan. Dimanapun Daud engkau berada, sekalipun engkau di Gua Adulam, Tuhan selalu mencari hidupmu. Apa Gua Adulam? Apa tempat pelarian kita? Mungkin ada seorang anak muda yang berkata, Pak, saya kecewa dengan papa saya sehingga saya pergi ke tempat itu. Kemana kamu pergi? Dugem Pak, duduk gembira. Dunia gemerlap. Ada yang karena sakit hati, kepahitan sama keluarga. Pelariannya di mana? Drugs dan berbagai macam hal. Kalau kita lihat, terkadang kita pergi ke tempat yang bukan solusi dan kita nggak ada kalkulasi apa baiknya bagi kita. Apa baiknya untuk suami, untuk istri, untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua, untuk teman, dan untuk gereja. Itulah sifat manusia, egois. Tapi anugerah Tuhan sama seperti Tuhan. Ada banyak orang yang gak pernah pergi ke Gerasa. Karena tempat itu tempat pelarian, sakit hati. Tapi Tuhan Yesus hadir di situ. Hari ini Tuhan memulihkan Gua Adulam di mana engkau berada. Hari ini Tuhan akan memulihkan Gerasa. Engkau merasa tertolak. Tapi tangan Tuhan selalu mencari engkau dan memulihkan engkau.
Waktu Daud pergi ke Gua Adulam, sebenarnya itu bukan perpindahan letak geografis. Kalau saudara lihat letak geografis dari Gad pergi ke Gua Adulam itu hanya 20 sampai 30 km tempat pelariannya, nggak terlalu jauh. Surabaya, Sidoarjo lah. Tapi yang menarik di sini adalah ada satu istilah Ibrani yang tertulis seperti ini, Welibro riak memeni. Artinya apa? Daud itu bukan cuma pergi ke Gua Adulam, bukan cuma pindah kota, pindah daerah, pindah negara, tapi sesungguhnya hati Daud sudah kecewa sama Tuhan. Dia pergi kemanapun, kenapa? Karena hatinya sudah kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa dulu Tuhan pernah tolong di ayat 18, pasal 18. Tapi sekarang kenapa Tuhan? Saul mengejar akan membunuh aku. Terkadang tempat pelarian kita itu mungkin bukan tempat yang paling jauh. Tempat pelarian kita mungkin persembunyian kita. Mungkin kita mengatakan, ya Pak, cuma di Surabaya saja Pak. Tapi sesungguhnya hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Itulah tempat pelarian yang Tuhan akan pulihkan. Nggak ada gereja-gerejaan lagi lah Pak. Nggak ada doa-doa lagi lah. Nggak ada live group. Nggak ada ibadah-ibadah lagi. Nggak ada iman-iman lagi Pak. Sesungguhnya itulah tempat pelarian kita. Dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Saya tidak terlalu detail untuk bisa menjelaskan sejauh mana pergumulan kita. Tapi hari ini saya mau katakan sebagai seorang hamba Tuhan, dan suara pengembalaan dari mimbar yang kudus, tempat pelarianmu, tempat persembunyianmu, kalau ada Tuhan Yesus di situ, itu menjadi tempat perhentian untuk Tuhan bisa memulihkan engkau. Ada rethinking, memikirkan kembali. Saya tahu tempat ini salah, gak benar. Tapi kalau kita mengundang Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan akan mengubah hidupan kita. Tapi Pak, saya sakit hati Pak. Sakit hati boleh nak. Kecewa itu boleh Pak. Tapi kalau sakit hati dan hidup dalam kekecewaan, itu bukan kehendak Tuhan. Lepaskan itu. Iman itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi iman juga membawa kita untuk hidup tulus. Bahasa Yunaninya adalah legowo. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sama seperti lagu kan. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Makanya di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Tuhan itu apa? Dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Percayalah, apa yang kita alami, Daud pernah ngalamin itu. Bahkan di dalam kitab Mazmur 139, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita ada masalah, kita melarikan diri, ada tempat persembunyian. Dan seolah-olah kita berkata, tidak ada Tuhan di situ. Coba perhatikan ayat ini. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di lembah kekelaman, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanmu di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Dimanapun keberadaan kita berada saat ini, percayalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Saya punya kesaksian teman kantor saya, kalau di kampus dia duduk di samping kanan. Tapi saya sudah minta izin. Bro, kalau saya kesaksian ini aman kah? Aman Pak Kris. Dia bilang gini, gas Pak Kris. Gas. Gaspol atau gas tengah? Gaspol, gas. Saya punya teman, kalau sudah jadwal mengajar di kampus, dia bilang begini, Pak gantikan saya. Oke, kali ini saya gantikan. Minggu depannya saya yang menggantikan dia. 3 minggu ke depannya saya gantikan dia. Saya mulai curiga, ini ada sesuatu ini. Terus sudah masuk minggu keempat, dia bilang gantikan lagi. Saya bilang oke, saya gantikan kamu. Tapi saya rangkul dan saya tanya begini, bro, ada yang saya bisa doakan gak? Dia menangis. Dia menangis.
Karena dia sudah menangis, saya bilang, kayaknya kita nggak nyaman kalau kita berbicara seperti ini. Karena tangisannya itu akan terdengar. Akhirnya kita pindah ke satu kafe dan sharing, dan dia bilang, jujur saya bilang, dia bilang ya, saya ini sakit hati sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan yang sudah melayani hampir 20 tahun bersama dengan istri, bahkan dia seorang pendidik, dosen teologi. Tapi dia bisa kecewa dengan Tuhan. Jadi saya mendengarkan itu, dia bilang, kalau Pak Christian ada waktu saya ajak ke rumah. Waktu saya pergi ke rumah itu yang kedua kali, biasanya rumah mereka itu rapi, bersih seperti itu. Tapi waktu saya sampai di rumah mereka, di depan rumah mereka itu seperti rumah itu sudah tidak terawat. Dan lebih parahnya lagi, waktu saya masuk di rumah, saya bilang, Shalom Jabar, Shalom Elehem. Istrinya menangis, suaminya menangis, dia lihat istrinya sambil ditunjuk, Pak, bagaimana saya tidak mau sakit hati. Istrinya lagi pegang foto anaknya laki-laki yang masih bayi, sambil duduk di samping meja, duduk di lantai. Dan seperti tidak terawat, seperti tidak ada harapan. Dan dia bilang, tunjuk bagaimana saya bisa melayani Tuhan kalau saya lihat istri saya seperti ini. Istrinya juga itu hamba Tuhan. Dan kemudian saya mendengarkan kisah mereka, luar biasa. Mereka bilang, Pak, saya ini malu Pak Kris. Singkat cerita, kenapa akhirnya mereka pindah ke Malang. Kenapa? Karena menghindari apa yang dia katakan oleh jemaat. Tuh kan, kalau kamu keluarganya kamu gak bisa ngurusin, ngapain kamu ngurusin keluarga. Kalau anakmu kamu gak bisa ajar dengan baik, ngapain kamu ngajar kepada jemaat. Anak mereka hampir 2 tahun itu sudah di Amerika. Tahun pertama gak pernah hubungi mamanya, tapi biasanya kalau video call, anaknya itu off cam, gak mau memperlihatkan wajahnya, selalu cuman suaranya. Sudah hampir 2 tahun, tapi mamanya bilang, Nyo, kamu gak sayang sama mama dah. Mama kepingin lihat wajahmu. Enggak mah, alasan ini. Sudah hampir 2 tahun, tiba-tiba temannya mereka yang ada di Amerika suruh pergi untuk minta tolong lihat keberadaan anak ini. Waktu mereka pergi, temannya pergi ke rumah anaknya, kaget. Dan dari Amerika temannya telepon kepada mamanya yang ada di Malang. Gayanya anakmu harus kamu bawa pulang ke Indonesia. Pulanglah ke Indonesia. Waktu di Indonesia, anaknya telepon, Mama harus janji. Kalau Mama ketemu saya pertama kali hari ini, yang pertama, Mama jangan menangis. Yang kedua, Mama jangan menolak saya. Mamanya itu sambil duduk. Kenapa? Mereka berdua di bandara, suami istri di mobil pegang tangan sambil menangis. Tuhan, kami akan apa yang akan terjadi dengan anak kami? Seperti itu, tapi mamanya sudah janji. Jangan pernah menangis dan jangan pernah menolak. Waktu di bandara, banyak penumpang yang sudah keluar, mereka nggak pernah mengenali akhirnya anaknya. Bukan karena rambut pendek, rambut panjang, tapi anak ini dulunya laki-laki, sekarang menjadi perempuan, saudara. Itu kecewanya minta ampun. Ini anak hamba Tuhan. Mereka bilang, Nyo, Mama nggak ngajarin gini sama kamu. Nyo, kamu anak Tuhan. Saya dengar ini, saya menangis. Saya bilang, kamu anak Tuhan, Nyo. Papa Mama ini loh hamba Tuhan. Tapi mamanya sudah janji, gak pernah mau menangis. Tangannya terbuka. Dari bandara mereka pergi ke Malang. Sampai di Malang anaknya tidur. Waktu anaknya tidur, foto anaknya yang masih kecil selalu dilihat. Dibandingkan, Sanu kamu Nyo ya. Ayo kembali Yono. Seperti itu. Iman mamanya itu. Sampai dia bilang, Tuhan, seperti dia akan pindah agama, pindah keyakinan. Karena Tuhan yang pernah tolong dia saat ini seperti Tuhan itu tidak ada. Dan saya datang, saya undang juga teman-teman kami mendoakan. Teguhkan ibu ini, teguhkan ibu ini. Dia mulai berdiri dan bilang, Tuhan oke. Dia minta begini dalam doanya, Tuhan, saya minta kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan bisa pulihkan kembali anak saya menjadi seperti, bukan seperti menjadi laki-laki. Tapi yang pertama adalah Tuhan kuatkan imanku untuk selalu melihat. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Tapi tangan Tuhan selalu
terbuka. Walaupun apa? Gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kuasa sekalipun ku dalam lembah adulam Gerasa, tak mengapa asal di sampingku. Dengan iman sama-sama katakan, walaupun masaku masih ada, haleluya, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu pernah berubah, haleluya. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oh, ada iman di tengah-tengah situasi lembah kekelaman. Singkat cerita, ibu ini dipulihkan. Yang dipulihkan bukan keadaannya, tapi Tuhan pulihkan imannya kembali kepada Tuhan. Daud juga dipulihkan, bukan di tempat itu dibawa lagi ke istana, tapi di lembah kekelaman. Gerasa, penuh penolakan. Ada orang banyak sakit hati, kepahitan. Tetap dia menjadi seperti Daud. Tapi imannya diubah oleh Tuhan. Imannya dikuatkan kembali oleh Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan untuk kita semua. Teruslah percaya kepada Tuhan. Di lembah kekelaman, Adulam dan Gerasa, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tempat perhentian kita. Dan disitulah kita dipulihkan. Sekalipun dengan situasi yang ada sekeliling kita. Amin. Ada satu quote yang kita perlu baca. Next slide please. Kita baca dari quote yang ditulis oleh Rick Warren. 1, 2, 3. Tuhan memiliki tujuan untuk hidup kita sebelum kita memiliki rencana untuk diri kita sendiri. Adakah rencana di hari-hari hidup kita saat ini? Mungkin karena kita kecewa dengan koko kita. Tadi pagi saya saksikan ada banyak orang yang info terima kasih. Ada banyak orang yang dikuatkan. Kalau kita mungkin kecewa hari-hari ini, kenapa? Karena harusnya koko itu melindungi kami waktu Papa dipanggil Tuhan. Koko itu menjadi harapan bagi kami dalam usaha dan keluarga. Tapi pada dasarnya, pada realitanya koko justru menipu kami keluarga. Dan mereka hidup gak punya harapan. Gak tahu besok mau makan apa. Tapi anak muda ini dipulihkan. Kenapa? Apapun situasi hidupnya, Tuhan tahu engkau di mana, dari mana. Saat ini engkau dengan setiap apa yang kau lakukan dan ke depan, Tuhan tahu hidupmu. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Saya batasi di sini dulu kesaksian. Karena yang kedua, poin kedua, bagaimana komunitas memulihkan anak dari seorang ibu ini melalui komunitas. Amin. Poin kedua, tempat yang tepat adalah tempat rendah kita, tetapi itu menjadi apa? Tempat terkuat kita. Tempat rendah kita adalah tempat terkuat. Boleh angkat tangan? Ada yang mengalami hari-hari ini, ada mengalami tempat terendah di hidupmu. Semua kita ya, tempat terendah. Benar ya Ibu ya? Kita tempat terendah dalam nama Yesus. Ibu dikuatkan. Saat ini kita di tempat terendah, tapi percayalah di dalam Tuhan, tempat terendah itu justru menjadi tempat terkuat kita. Daud ini punya masalah dengan ekspektasi ketika dia pergi ke Gua Adulam. Justru dia mendapatkan penasehat yang baik. Itu logikanya kan? Daud ini kepala dari panglima. Jadi harusnya waktu dia pergi ke tempat itu, ada orang yang share selevel dengan cara dia berpikir, pengalamannya. Tapi justru waktu dia pergi ke Gua Adulam, antara ekspektasi, harapan dan realita itu berbeda sekali. Waktu dia pergi ke situ, ternyata di situ ada banyak orang yang sama juga dengan dia. Next slide please. Ada istilah yang kita pakai.
Mungkin itu di komunitas kita. Yang pertama adalah distress, kesulitan atau kesusahan yang kita sudah baca tadi. Yang kedua adalah debt atau hutang. Yang ketiga adalah discontent, ketidakpuasan. Kalau kita dalam komunitas, mungkin hal-hal seperti ini yang kita akan ketemu dengan orang-orang yang ada di life group, komsel, di komunitas kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan hadir di komunitas itu memang bukan orang yang baik, orang yang sempurna. Tapi di komunitas yang Daud sesungguhnya kaget. Kenapa? Di luar dari ekspektasi kepingin healing. Tapi sesungguhnya di situ dia dipakai oleh Tuhan. Di tempat terendah menjadi tempat terkuat. Kenapa? Tuhan punya rencana untuk hidup Daud. Sekalipun engkau di tempat terendah, tapi itu menjadi tempat terkuat untukmu saat ini. The next king, raja selanjutnya yang akan menggantikan Saul adalah Daud. Pelajaran-pelajaran yang dia nggak pernah dia terima di istana. Tapi Tuhan izinkan dia belajar di gua Adulam itu. Mungkin hari-hari ini kita sebagai seorang gembala, asisten gembala, atau kita anggota life group. Saya Pak seorang businessman, content creator, apapun pekerjaan karir kita. Tapi yang selalu Tuhan ajarkan adalah kita punya hati seperti gembala. Daud dipersiapkan, bukan hanya dia bisa tahu tentang sistem, metode berperang melawan orang Filistin. Daud dipersiapkan, bukan hanya dia ngerti tentang sistem dan teknologi. Tapi Daud dipersiapkan bukan otoritas, tetapi hati gembala. Itulah yang menggambarkan tentang Yesus Kristus ke depan. Hati gembala, apapun itu. Jangan cuma bilang, Pak Christian dan tim pastoral layaklah untuk kita semua dijadikan gembala. Hati gembala. Tapi saya mau katakan hari ini, sama seperti Daud. Tuhan izinkan sesuatu masalah-masalah. Mungkin orang-orang yang kita pimpin di perusahaan, orang-orang yang kita pimpin masalah-masalah di perusahaan, mungkin itu masalahnya tidak sama ketika kita memimpin dalam satu komunitas life group. Ya kan? Kita akan ketemu dengan 3D ini, mungkin 4D, mungkin 5D, mungkin 6D di situ. Ada orang-orang yang kesusahan. Ada orang-orang yang dikejar hutang piutang. Ada apa? Ada orang yang tidak puas dalam hidupnya. Dan kemudian mereka masuk di dalam satu komunitas. Daud ini pimpin 400, kurang lebih 400 orang. Life group Adulam. Dan bagaimana dia dipersiapkan untuk menjadi seorang raja ke depan. Dengan apa? Memiliki hati seorang gembala. Amin. Ada suara-suara gembala di tempat ini. Katakan haleluya. Tepuk tangan sekali untuk Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, melanjutkan dengan kesaksian pertama tadi. Bahwa ketika mamanya dipulihkan oleh Tuhan, imannya dipulihkan. Anaknya ini belum dipulihkan. Mereka bertiga dari Malang sudah mulai kuat imannya. Dan kemudian papanya bilang, yuk kita kembali lagi ke Surabaya. Mereka pergi ke Surabaya. Waktu dalam perjalanan, papanya bilang begini, sama-sama kita cari solusi. Apapun keadaanmu, engkau tetap anak papa. Mereka pulang ke Surabaya karena papanya seorang hamba Tuhan dan mamanya seorang hamba Tuhan. Akhirnya ide pertama adalah bawa dia kepada komunitas yang seumurnya. Itu nggak salah kan? Jadi karena usia mungkin sekitar 25-30 masuklah di Pro M gitu ya. Ada komunitas anak-anak muda di situ, masuk di situ. Dia masih laki-laki tapi berdandan seorang wanita. Masih pakai baju belum jadi, you know? Masih baju masih kelihatan pusarnya di situ. I can see, you can see, I can see. Waktu dia masuk di komunitas itu, dibully. Kamu kan laki-laki, ngapain kamu? Pakai lipstick, pakai apa lagi? Bulu mata dan lain-lain, dibully. Kecewa anak ini. Dia pulang, saya ini kepingin pulih. Tapi kalau saya lihat teman-teman selalu menghakimi. Minggu depannya dia nggak hadir di situ. Papanya nggak putus asa. Mereka berdua sepakat, yuk kita bawa ke life group komsel yang lain. Bawa di komsel yang lain. Di komsel itu usianya sudah berbeda. Sudah ada ai dan susu. Tante-tante dan om. Sudah usianya sudah sekitar mungkin 40-50, kurang lebih seperti itu. Masuk di situ. Waktu masuk di situ,
Justru mereka mulai mengatakan begini, kamu ini gak sakno dah sama papamu dah. Papamu itu hamba Tuhan. Dia itu merasa tidak diterima, disalahkan. Dia pulang minggu depan gak mau lagi. Tapi papa mamanya tetap katakan, masih ada satu kesempatan. Pergi ke Komsel. Tapi Komsel ini bukan anak muda, bukan ayah susu, tapi sudah senior klub. Sudah usianya 70, 80 di situ. Anak usia 30 tapi ikut Komsel usia 70, 80. Tapi mamanya bilang gak apa-apa. Siapa tahu dia suka. Dibawalah anak ini ke situ. Waktu dibawa ke situ, hari sudah mulai malam, sudah mulai ada rintik-rintik. Mereka di depan rumah, tiba-tiba ada seorang oma-oma datang. Pegang payung, kemudian ketuk pintu mobilnya mereka, kaca mobil. Shalom. Ayo, kamu bisa turun. Dipegang, masuk ke rumahnya, dielus-elus, dipegang tangannya, suruh duduk. Ingat loh, ini bukan kompromi. Tapi kalau kita ingat khotbah Pastor Iwan minggu lalu, poin pertama adalah penerimaan, bukan kompromi. Dia diterima dulu. Waktu dia diterima seperti itu, mereka di kelompok itu, komunitas itu yang sudah lansia, bilang begini, lu Oma lihat loh, waktu foto 3 tahun yang lalu kamu kekar. Iya kan? Dia bilang, iya oma. Pulang, ikut persekutuan pertama. Minggu selanjutnya datang, sudah gak pakai lipstik lagi. Asik kan? Sudah mulai, ya masih diterima. Ayo loh, kamu itu diciptakan Tuhan loh. Dengan tujuan yang sesungguhnya. Kamu identitas itu di dalam Tuhan loh. Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan ciptakan kamu sebagai apa? Seorang pria atau laki-laki. Dia cuma ngangguk-ngangguk. Tapi kalimat itu penerimaan bagi dia dan dimuridkan. Pertemuan minggu ketiga sudah mulai senang. Biasanya pakai baju belum jadi, kelihatan pusar. Ya kan? You can see, I can see. Sekarang sudah mulai kelihatan berotot di sini. Waktu dia datang sudah mulai angkat gini. Lihat oma. Kuat kan? Kuat. Omanya cuma tepuk tangan, duduk. Ingat loh, kamu anak yang dikasihi oleh Tuhan. Singkat cerita, anak ini minggu demi minggu, bulan demi bulan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Mama papanya, mereka mengatakan betapa pentingnya komunitas itu. Bukan karena di komunitas itu siapa yang hebat, siapa yang kuat. Tapi ada hati gembala yang penerimaannya langkah selanjutnya adalah apa? Mereka dimuridkan oleh Tuhan. Inilah kehidupan kita. Ada quote yang tertulis seperti ini. Dari pastoral team. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Gua Adulam mengajarkan bahwa komunitas sejati terbentuk bukan dari orang-orang sempurna, melainkan dari orang-orang yang dipulihkan bersama di dalam Tuhan. Amin. Next slide, ada slide lagi. 1, 2, 3. Berjalan bersama teman di dalam kegelapan lebih baik daripada berjalan sendirian di dalam terang. Haleluya. Firman Tuhan, kita butuh komunitas. New Life Church, Life Group yang bergereja. Ada banyak orang yang dipulihkan melalui komunitas itu. Dan yang diperlukan adalah bukan hanya leader, tapi servant leadership. Pemimpin yang melayani. Saya sudah capek, saya juga kecewa. Tapi ada orang-orang yang harus kita layani kan. Amin. Saya butuh healing, butuh tempat. Tapi Tuhan izinkan ada orang-orang yang kita harus layani. Saya percaya disitulah tempat bagi kita. Kapasitas kita diperlengkapi semakin tajam. Besi menajamkan apa? Besi. Dan sesama. Nah, sudah tahu. Haleluya. Tepuk tangan sekali untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Slide yang terakhir. Tempat yang tepat. Yang pertama, 1, 2, 3. Tempat perhentian kita adalah tempat pemulihan. Dimanapun kau berada, ada tempat pelarian, ada tempat persembunyian.
Tapi di dalam Yesus itu akan menjadi tempat perhentian dan engkau dipulihkan. Engkau ada rethinking, memikirkan kembali. Saya tahu Tuhan saya salah. Tapi dari tempat inilah Tuhan bisa mengubah hidupmu. Gua adulam di dalam hidupmu kalau ada Tuhan. Engkau akan mendapatkan visi misi. Yang kedua, tempat yang tepat. Tempat terendah kita adalah tempat terkuat. Di gua adulam itu bukan berbicara kelemahan. Tapi justru di gua adulam itulah tempat persembunyian kita yang Tuhan izinkan. Justru kita belajar apa? Belajar sesuatu. Bukan menjadi orang yang lemah, tapi kita apa? Menjadi orang yang kuat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami mendengarkan kebenaran. Ampuni dosa kami. Kalau kami ketika Tuhan mengizinkan masalah dan kami bisa merespon hal yang tidak baik, yang tidak sesuai. Atau mungkin di sore hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, kami diingatkan kembali untuk memikirkan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong hidupku, sekarang Tuhan akan tolong, bahkan ke depan Tuhan pasti tolong hidupmu. Percayalah dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang selalu memegang engkau. Ada banyak orang yang dipulihkan. Kalau hari ini mungkin engkau kecewa dengan hidupmu. Terlalu banyak masalahnya Pak. Terlalu banyak, seakan-akan hidupmu itu gak ada artinya. Orang salah memandang hidupmu. Tapi percayalah di dalam nama Yesus. Kalau Yesus hadir di Gerasa, maka Yesus hadir dalam hidupmu. Apapun penolakan, apapun kejadian situasi hidupmu, hari ini engkau tetap anak Tuhan. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhan. Satu kali Tuhan panggil hidupmu, selama-lamanya engkau tetap menjadi milik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku bertanya, amin. Apakah masih ada harapan? Amin. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Haleluya, haleluya. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan, katakan dengan iman. Walaupun gunung itu tak berpindah, dalam nama Yesus, dengarlah kebenaran ini yang mengubahkan hidupmu. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, penyakitku masih ada, pergumulanku masih ada. Oh haleluya. Tak percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku
Kami percaya firman-Mu sudah menjamah kami di hati, pikiran kami, perasaan kami. Mazmur 37 ayat 5 tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Apapun situasi engkau hari ini, masih ada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun hari ini keberadaanmu, engkau tetap diterima di dalam nama Yesus. Pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa. Ingatlah anugerah Tuhan yang selalu menerima engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dikuatkan di sore hari ini, sama-sama dengan iman kita katakan, amin, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati semua.